gen-gen yang sealel. Jadi gen yang sealel memisah pada peristiwa meiosis atau gametogenesis. Jadi gametogenesis itu adalah peristiwa meiosis atau pembentukan sel-sel gamet. Jadi terbentuknya sel sperma dan sel telur baik pada tumbuhan, pada hewan, pada organisme-organisme yang berkembangbiakan secara perkawinan itu diawali dengan peristiwa terbentuknya gamet melalui proses meiosis. Meiosis yaitu pembelahan reduksi, di mana pembelahan reduksi itu setiap kromosom-kromosom di dalam sel yang berpasang-pasangan. Itu kemarin sudah kita ceritakan, semua kromosom yang berpasang-pasangan memisah pada waktu peristiwa meiosis seperti ini. Jadi kromosom di dalam tubuh makhluk hidup semuanya berpasang-pasangan. Ya, ini untuk individu-individu yang berkembang biak melalui perkawinan, itu sel tubuhnya kan diploid. Semua kromosomnya berpasangan seperti ini. Pada peristiwa meiosis atau peristiwa pembelahan reduksi, yang tadinya berpasang-pasangan ini membelah. Ada dua tahap. Tahap pertama seperti ini, sudah kita jelaskan minggu kemarin. Jadi tahap pertama ini, yang pertama, lengan kromosom ini semuanya mengganda. Yang tadinya lengan kiri dan lengan kanan saja, kemudian lengan kiri menjadi dua, lengan kanan juga menjadi dua, sehingga terbentuk seperti ini, berlengan 4, kemudian dibagi, ada yang dapat akhirnya yang tadinya lengannya 2 ini dibagi, yang lengannya 4 ini menjadi sini 1, 2, ini sepasang, dan ini juga mendapatkan 1 lagi. Ini yang warna biru dan ungu ini dulunya berasal dari induk jantan dan induk betinanya, kemudian masing-masing mengganda lengannya, kemudian pada meiosis pertama dibagi menjadi 2, yang dapat yang setengah set, kemudian set ini masih dibagi lagi, karena tadi lengannya tadi kan mengganda, tapi belum dibagi lengannya, kemudian dibagi lagi pada tahap yang kedua seperti ini. Sehingga hasil keturunannya adalah setengah set dari kromosom induknya. Nah, karena kromosomnya memisah seperti ini, maka alelnya juga memisah. Jadi alel itu adalah gen-gen yang berada pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Karena kromosom homolognya memisah ke kiri dan ke kanan, maka alelnya ikut memisah. Itu peristiwa meiosis yang kemarin. Kita kembali ke hukum Mendel, terjadinya pemisahan alel pada peristiwa meiosis karena kromosomnya memisah. Sehingga hukum Mendel ini sering disebut dengan hukum segregasi. Ini bisa dilihat ya, dan slide saya ya. Kemudian Gregor Mendel ini menjelaskan hukum 1 Mendel ini dengan persilangan 1 sifat beda. Jadi hukum Mendel 1 biasanya diterangkan dengan bagan persilangan 1 sifat beda. Ini saya contohkan pada persilangan kacang kapri. Kacang kapri itu dipilih Mendel sebagai tanaman model untuk berbagai persilangan, baik untuk menerangkan hukum Mendel 1 maupun hukum Mendel 2 nantinya. Peristiwa meiosis, di mana tadinya alel-alel berpasangan seperti ini, misalnya ini untuk sifat tanaman yang tinggi, ada T besar berpasangan dengan T besar, ini adalah sepasang gen yang berpasangan pada kromosom yang homolog. Begitu juga pada induk yang satu lagi, kalau ini betina, ini jantan, ini betina, maka yang betina pun juga ada perpasangan alel juga. Jadi alel-alelnya berpasangan. Ini adalah persilangan dari 2 individu, yang satu tinggi, yang satu pendek. Pada peristiwa pembentukan gamet, ini adalah peristiwa meiosis. Alel-alel yang sepasang atau gen sepasang ini, atau diploid, ini memisah T dengan T. Begitu juga, ini T besar dengan T besar memisah. Ini namanya gen homozigot
dominan ya, seperti kita bahas kemarin, yang alelnya sama-sama dominan atau sama-sama resesif, ini namanya homozigot. Kalau sama-sama dominan berarti homozigot dominan. Yang ini homozigot resesif. Pada peristiwa meiosis, keduanya memisah. Setelah memisah, ini adalah berada dalam satu sel sperma, ini juga berada sel sperma yang lain. Itu juga ini pada sel telur yang satu, yang ini pada sel telur yang lain. Pada peristiwa persilangannya seperti ini. Ini adalah generasi F1. Hukum Mendel 1 ini sebenarnya berbicara seperti halnya pada peristiwa peluang. Karena ada dua peluang kemungkinan gamet pertama T besar, gamet kedua T besar juga pada individu jantan. Kemudian pada individu betina, kemungkinan pertama ini adalah T kecil, kemungkinan kedua adalah T kecil juga. Sehingga kemungkinan persilangannya, kemungkinan pertama adalah T besar ini akan ketemu dengan T yang satu ini, kemudian T yang besar ini akan ketemu dengan T yang satu ini. Ini adalah gametnya ya. Ini gamet betina, yang ini adalah gamet jantan. Yang gamet betina ada kemungkinan T kecil dan T kecil, yang gamet jantannya juga kemungkinan pertama T besar, yang kedua T besar. Maka keturunannya kemungkinannya adalah ini. Ini adalah teori kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama T besar ini ketemu dengan T kecil ini menghasilkan T besar T kecil. Ini adalah individu yang tinggi juga. Ini tinggi. Kemudian kemungkinan kedua T besar ketemu dengan T kecil juga tinggi. Kemudian yang kemungkinan ketiga ini T besar dari gamet jantan ketemu dengan T kecil pada gamet betina. Karena T besar T kecil, maka ini heterozigot tinggi juga. Itu juga yang ini, T besar T kecil juga tinggi. Maka keturunan pada F1 semuanya 100% memiliki batang yang tinggi pada tanaman kacang ercis tersebut. Jadi di sini kita lihat T besar ini dominan terhadap T kecil. Sehingga apabila terjadi kombinasi antara T besar dengan T kecil, maka semua individunya ini adalah tinggi, yang merupakan kombinasi dari dominan dan resesif. Ini disebut dengan tinggi heterozigot. Yang ini juga tinggi heterozigot. Semuanya tinggi heterozigot pada generasi F1. Kemudian saya contohkan pada persilangan yang lain. Mohon yang baru datang di mute biar nggak ribut suaranya. Pada persilangan yang lain ini dicontohkan pada tanaman belum sama ya. Persilangan monohibrid ini sama. Oh, ini persilangan F2. Jadi ini persilangan F1. Semuanya 100% tinggi. Kemudian apabila keturunan F1 yang semuanya tinggi tapi heterozigot ini dibiarkan bersilangan dengan sesamanya yang sama-sama tinggi tapi heterozigot, maka akan diperoleh generasi F2. Yang ini disebut dengan generasi pertama, generasi F1, yaitu persilangan antara tinggi homozigot dan pendek homozigot. Keturunannya tadi 100% tinggi tapi heterozigot. T besar, T kecil semua. Nah, sekarang adalah generasi kedua yang disebut dengan persilangan F2 atau generasi F2, yaitu persilangan sesama generasi F1. Jadi kalau generasi F1 ini melakukan persilangan sesamanya, maka ini disebut dengan keturunannya disebut dengan keturunan F2. Ini dicontohkan persilangan antara generasi F1 T besar T kecil dengan T besar T kecil. Maka gamet yang terbentuk yang pertama adalah T besar. Gamet kedua yang terbentuk kemungkinan T kecil karena terdiri dari T besar dan T kecil. Begitu juga untuk yang betina karena ini disilangkan dengan sesamanya. Ini namanya selfing atau perkawinan sesama sesama individu sentik yang sama. Jadi tanaman ini heterozigot disilangkan dengan tanaman yang sama-sama heterozigot. Ini namanya selfing. Jadi dari keturunan yang sama.
gametnya sama, karena ini T besar T kecil, dan ini juga T besar T kecil, maka gametnya sama-sama T besar T kecil, yang ini juga T besar T kecil. Maka keturunan dari F2, persilangan antara F1 dengan F1, namanya keturunannya adalah F2. Ini diperoleh komposisi keturunan seperti ini. Tadi gametnya T besar T kecil ini, yang ini T besar T kecil ini. T besar ketemu T besar, kemungkinan pertama anaknya adalah tinggi. T besar ketemu T kecil, kemungkinan keturunan berikutnya ada yang tinggi juga, tetapi heterozigot. Kemudian keturunan yang lain ada yang memiliki kemungkinan T kecil ketemu dengan T besar, ini tinggi heterozigot juga. Kemudian ada satu keturunan, kemungkinannya T kecil ketemu dengan T kecil, maka di sini diperoleh individu yang pendek. Maka perbandingan fenotip di sini ada dua karakter, yaitu ada dua sifat atau perbandingan, ada keturunan yang kita lihat berdasarkan morfologinya disebut dengan fenotip. Kemudian karakter genotip yang tidak bisa dilihat itu adalah keadaan gennya. Yang pertama ini adalah fenotip. Fenotip itu apa yang terlihat. Kalau T besar ketemu dengan T besar ini kelihatan tinggi, T besar T kecil, maka fenotipnya adalah tinggi. Sama juga dengan ini, T besar dengan T kecil, fenotipnya tinggi. Sementara yang genotipenya T kecil, maka fenotipnya pendek. Jadi kita lihat di sini ada genotip, ada fenotip. Genotip adalah kode hurufnya ini. Fenotipnya adalah yang terlihat. Kalau T besar genotipnya, maka fenotipnya tinggi. T besar T kecil, genotipnya, maka fenotipnya tinggi. Kalau T kecil genotipnya, maka fenotipnya pendek. Di sini kita memperoleh perbandingan berapa yang tinggi, berapa yang pendek. Maka kalau kita hitung di sini yang tinggi 1, 2, 3, maka diperoleh perbandingan tinggi banding pendek itu 3:1. Kemudian genotipnya ada T besar, ada T besar T kecil, 2, kemudian T kecilnya 1. Maka 1 T besar, 2 T besar T kecil, ini 2 ya. 2 T besar T kecil, kemudian 1 T kecil. Sehingga diperoleh perbandingan 1:2:1. 1 T besar, 2 T besar T kecil, 1 T kecil. Yang 1 dan 2 ini, T besar dengan T besar T kecil ini sama-sama tinggi. Sementara yang pendek adalah yang T kecil. Sehingga perbandingan fenotipnya 3:1. Nah, ini adalah peristiwa persilangan satu sifat beda atau perkawinan monohibrid. Jadi perkawinan monohibrid ini adalah perkawinan yang hanya melibatkan satu sifat beda. Ini sering digunakan untuk menjelaskan hukum pertama Mendel. Sebenarnya hukum pertama Mendel itu hanya menceritakan peristiwa terbentuknya gamet ini. Jadi hukum Mendel 1 itu hanya bercerita tentang terbentuknya gamet ini, bukan yang di sini. Berdasarkan bunyi hukum Mendel itu, pada pembentukan gamet, yaitu peristiwa meiosis, gen-gen yang sealel memisah. Nah, ini pemisahan alel itu ada pada peristiwa terbentuknya gamet ini. Maka dalam membuat suatu persilangan, yang paling penting adalah menuliskan gamet ini. Gamet ini adalah suatu peluang gamet yang mungkin muncul dari suatu individu dengan genotipe tertentu. Ini adalah gamet. Peluang pertama adalah munculnya T besar, peluang kedua adalah munculnya T besar juga pada individu yang homozigot dominan. Sementara pada homozigot resesif, peluang gamet yang muncul pertama adalah T kecil, dan peluang yang kedua juga T kecil. Maka penulisan gamet yang benar adalah walaupun ini sama, yang satu T besar, yang satu juga T besar, ini dua-duanya harus ditulis. Ini menurut saya hal yang sangat filosofis yang harus kita perhatikan. Karena kalau kita lihat tulisan di Google yang banyak, itu hanya ditulis salah satu. Misalnya parentalnya tinggi,
genotipenya T besar, maka gametnya hanya ditulis salah satu aja T besar. Begitu juga yang pendek hanya T kecil. Secara hitungan untuk mendapatkan perbandingan persilangan pada akhirnya benar. Tetapi dalam penulisan gamet hal tersebut tidak sesuai dengan filosofi bahwa T besar dengan T besar ini memisah menjadi T besar dengan T besar. Begitu juga yang T kecil akan memisah T dengan T. Sehingga kalau hanya ditulis T1 saja, maka peristiwa pemisahan itu tidak bisa kita lihat. Maka dalam membahas hukum Mendel 1 ini, yaitu membahas peristiwa memisahnya alel, maka di dalam penulisan gamet ini, keduanya harus ditulis. Itu secara filosofi begitu. Walaupun di dalam banyak buku, bahkan di Google yang banyak, ini sering hanya ditulis salah satu. Tetapi itu akan tidak bisa menggambarkan bagaimana peristiwa Mendel, peristiwa hukum Mendel 1 yang menggambarkan pemisahan alel tadi. Jadi peristiwa memisahnya alel itu harus kita gambarkan gamet ini secara lengkap. Dan dalam saya memberikan soal ujian biasanya, yang lebih saya tekankan adalah menilai proses terbentuknya gamet ini dibandingkan papan catur ini. Jadi papan catur ini bisa nomor sekian nilainya, bisa tidak terlalu saya perhatikan. Yang penting dalam penulisan gametnya benar. Kalau penulisan gametnya sudah benar, otomatis papan catur ini akan benar. Jadi papan catur yang kotak-kotak ini mau bagaimana genotipenya, itu sangat tergantung dengan bagaimana penulisan gamet yang ada di sini. Kalau yang penulisan gamet ini salah, maka biasanya papan caturnya otomatis akan salah. Sehingga perbandingannya walaupun benar hasilnya, entah dapat dari noleh kiri, noleh kanan, kalau misalnya gametnya sudah salah dalam penulisan, biasanya bagian bawah ini kurang saya perhatikan. Yang paling saya perhatikan adalah pembentukan gamet ini. Karena hukum Mendel 1 itu terletak pada pembentukan gamet ini. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Hukum Mendel 1, peristiwa pemisahan alel, yaitu peristiwa terbentuknya gamet ini. Di sini terjadi peristiwa meiosis karena kromosomnya yang tadinya berpasang-pasangan membawa gen yang berpasang-pasangan juga itu memisah, maka alel yang ada di dalam kromosom yang berpasangan tadi semuanya memisah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang saya sampaikan, hukum Mendel 1 bisa dipahami. Jadi hukum Mendel 1 adalah menceritakan peristiwa terbentuknya gamet ini. Karena terbentuknya gamet seperti ini, maka nantinya akan terjadi persilangan yang seperti ini. Maka sebenarnya hukum Mendel adalah bercerita tentang terbentuknya gamet, sementara persilangan ini hanya membuktikan bahwa peristiwa terbentuknya gamet itu seperti ini, maka kemungkinan keturunannya seperti ini. Jadi ini adalah peristiwa persilangan secara lengkap ini sebenarnya hanya membuktikan bagaimana terbentuknya gamet yang ada di pembentukan gamet pada G. Ini adalah pembentukan gametnya seperti ini. Walaupun T-nya sama, T besar, ini juga sama-sama T kecil, ininya harus dituliskan lengkap. T kecil dan T kecil. Ini juga T besar, gametnya T besar. Kalau hanya ditulis satu, maka peristiwa terbentuknya gamet tidak tergambar di bagian ini. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi letak filosofi dari pembentukan gamet adalah di sini. Jadi hukum Mendel letaknya ada di pembentukan gamet ini. Maka bentuk kemungkinan gamet yang mungkin terbentuk itu harus ditulis secara lengkap, walaupun sama. Nah, ini pada contoh persilangan yang lain yang juga monohibrid untuk menggambarkan bagaimana persilangan antara bunga kuning ini pada tanaman kacang kapri juga yang bunganya kuning dengan bunga yang putih. Ini sini kuning, genotipenya ditulis Y besar, kemudian yang putih diberi genotipe Y kecil. Jadi putih ini adalah sifatnya resesif, yang kuning adalah dominan.
pada gamet yang terbentuk di sini, gamet yang pertama Y besar, gamet yang kedua Y besar. Pada bunga yang warna putih, gamet yang pertama Y kecil, gamet yang kedua Y kecil. Maka keturunan persilangannya semuanya adalah Y besar, Y kecil. Ini sudah bisa ditebak, Y besar, Y kecil. 100% kuning. 100% kuning ini karena semuanya pasti mendapatkan Y besar. Yang mana keturunannya semuanya akan mendapatkan Y besar. Y besar karena dia dominan bertemu dengan Y kecil, maka yang terlihat adalah karakter Y besar. Jadi karakter dominan adalah karakter yang teramati, sementara karakter resesifnya yang Y kecil putih ini tertutupi oleh karakter Y besar yang dominan tadi. Maka yang muncul adalah kuning. Nah, kuning Y besar Y kecil dengan kuning Y besar ini sama kuningnya. Karena yang terlihat adalah sifat dominan. Jadi tidak ada yang mana lebih kuning Y besar dengan Y besar Y kecil. Dalam hal ini, karena ini dominan penuh, maka Y besar Y kecil sama kuningnya dengan Y besar Y kecil. Nanti akan ada peristiwa penyimpangan semu hukum Mendel yang menghasilkan perbandingan-perbandingan yang berbeda. Misalnya kuning dengan putih akan menghasilkan kuning puyeh atau kuningnya tidak pekat. Maka ini ada peristiwa namanya bukan peristiwa dominan penuh, nanti ada peristiwa lain yang mempengaruhi perbandingan keturunan yang berbeda. Itu akan kita bahas pada bab-bab berikutnya. Sementara yang dijelaskan pada hukum Mendel ini semuanya adalah sifat-sifat yang kontras, yang tidak ada intermediate-nya. Kalau kuning dengan putih menghasilkan kuning puyeh tadi, itu namanya sifat gen yang intermediate. Jadi tidak dominan penuh. Itu nanti akan kita bahas pada penyimpangan semu hukum Mendel pada bab-bab berikutnya. Ini pada F1 semuanya Y besar Y1, semuanya kuning. Kemudian pada F2-nya nanti Y besar Y kecil ini akan membentuk gamet Y besar dan Y kecil. Yang ini juga Y besar dan Y kecil. Di gametnya Y besar Y kecil akan memisah, yang satu Y besar memisah dengan Y kecil. Begitu juga yang Y besar dengan yang Y kecil yang betina juga memisah Y besar dan Y kecil. Sehingga persilangan F2-nya seperti ini. Ini yang gamet jantan, ini gamet betina. Y besar, Y kecil, Y besar, Y kecil. Keturunannya satu yang homozigot dominan, ada dua yang heterozigot, Y besar, Y kecil, Y besar, Y kecil. Kemudian satu yang homozigot resesif. Yang homozigot dominan, ini warnanya kuning. Yang heterozigot dan heterozigot ada dua, Y besar, Y kecil, Y besar, Y kecil. Ini warnanya juga kuning. Kuningnya yang dua ini sama dengan kuningnya yang satu ini. Sehingga ketiga-tiganya ini terlihat sama kuningnya. Maka perbandingan fenotipnya adalah kuning 3, satunya putih. Tapi kalau perbandingan genotipnya Y besar banding Y besar Y kecil dan banding Y kecil adalah perbandingan 1 banding 2 banding 1. Bisa dilihat di sini semuanya. Saya mohon responnya. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Ini adalah hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 terletak pada peristiwa meiosis di mana dua gen yang sepasang atau dua alel yang sepasang itu memisah pada peristiwa gametogenesis atau peristiwa meiosis. Sekarang kita lihat pada hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 sebenarnya juga masih bercerita tentang meiosis. Tetapi pada peristiwa Mendel 2 tidak menceritakan perkawinan yang melibatkan satu sifat beda, tetapi dia melibatkan gen-gen yang lebih dari satu. Jadi di dalam kromosom itu kan tidak hanya satu gen. Di dalam inti sel tidak hanya terdiri dari sepasang gen, tetapi banyak gen-gen yang berpasang-pasangan. Nah, yang diceritakan pada hukum Mendel 2 ini menceritakan bahwa pada waktu berlangsung pembentukan gamet, gen-gen yang tidak sealel akan mengelompok secara bebas. Jadi kalau tadi itu gen-gen yang sealel itu memisah,
maka ini gen-gen yang tidak sealel itu akan mengelompok secara bebas. Gen-gen yang tidak sealel mengelompok secara bebas. Bebas memilih pasangannya. Mengelompok secara bebas ini kan artinya kan terjadi pengelompokan secara bebas. Maka ini sering disebut dengan hukum asortasi. Kalau yang pertama tadi adalah pemisahan, itu hukum pemisahan tadi disebut dengan hukum segregasi. Kalau ini disebut dengan hukum asortasi. Nah, hukum Mendel 2 sering digambarkan karena ini melibatkan gen-gen yang tidak sealel, artinya ada gen-gen yang beda karakter, gen beda alel. Kalau yang sealel itu kan misalnya tinggi dengan pendek, hijau dengan kuning, kemudian ada yang warna kuning dengan putih, itu kan sama-sama satu alel. Tapi kalau gen yang tidak sealel itu tinggi dengan pendek itu kan satu alel. Kemudian ada lagi yang tidak alelnya itu misalnya tinggi dengan kuning, pendek dengan putih, itu kan tidak sealel. Nah, itu dikatakan memisah secara bebas itu antar alel yang tidak, antara gen yang tidak sealel seperti itu. Di sini digambarkan pada persilangan antara dua tanaman yang dilihat dua genotipenya. Dua gen yang dua alel. Di sini ada dua alel yang terlibat atau sering disebut dengan persilangan dua sifat beda atau persilangan dihibrid. Kalau monohibrid tadi itu adalah satu sifat beda, maka dihibrid ini adalah dua sifat beda atau melibatkan dua alel, yaitu alel kalau ini B dengan K ini, B ini adalah bentuk bulat, K ini warna kuning. Bulat dengan kuning ini kan tidak sealel. Tetapi nanti ada hubungan bagaimana mengelompok secara bebas. Jadi di sini bunyinya bahwa gen-gen yang tidak sealel akan mengelompok secara bebas. Mengelompok secara bebas itu artinya B ini bebas bertemu dengan K yang ini, bebas juga ketemu dengan K yang ini. B yang ini boleh ketemu dengan yang ini, B ini juga boleh ketemu dengan K yang ini. Nah, itu mengelompok secara bebas. Begitu juga kalau organisme itu sama resesif begini ya, ini pisut, kemudian K-nya hijau. Ini ada sepasang gen B dan sepasang gen K dalam di suatu inti sel. Maka B ini boleh berpasangan dengan K yang ini, B yang ini juga boleh berpasangan dengan K yang kedua. B yang kedua boleh berpasangan dengan K yang nomor 1, B yang kedua boleh berpasangan dengan K yang kedua. Jadi ada 4 kemungkinan kalau dua sifat beda itu. Jadi kalau tadi kalau satu sifat beda tadi ada 2 kemungkinan gamet, tapi kalau dua sifat beda berarti kan di sini kan ada 2 pasang alel. Maka perpasang-pasangannya akan memiliki 4 kemungkinan. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Ini adalah individu bulat kuning, ini keriput hijau. Kemungkinan gamet yang terbentuk apabila individu itu adalah homozigot dominan bulat kuning, maka kemungkinan gamet yang pertama itu adalah B yang pertama ini ketemu dengan K yang pertama. Itu di sini. Kemudian B yang pertama akan ketemu dengan K yang kedua. Itu di sini. Kemudian kemungkinan gamet yang ketiga itu adalah B kedua ketemu dengan K pertama. Itu ini. Kemudian kemungkinan keempat, B yang kedua ketemu dengan yang K yang kedua. Itu ini. Maka semua gametnya sama, B besar, K besar. Karena semua alelnya ini homozigot. Jadi walaupun ini sama, ini harus ditulis semua. Jadi mohon ini diperhatikan betul. Walaupun ini sama, ini saya minta untuk ditulis semua kalau dalam suatu pengerjaan soal. Karena filosofinya di sini adalah filosofinya mengelompok secara bebas. Dan ini adalah peluang yang mungkin terjadi. Jadi ini adalah bercerita tentang peluang.
peluang pertama adalah ini, peluang kedua adalah ini, peluang kedua adalah ini, dan peluang keempat adalah ini. Jadi peluang pertama, B pertama ketemu K pertama, peluang kedua, B pertama ketemu K kedua, peluang ketiga, B kedua ketemu K pertama, peluang keempat, B kedua ketemu dengan K kedua. Begitu juga yang ini. B kecil ketemu dengan K kecil yang pertama. Itu ini. Kemudian B kecil pertama ketemu dengan K kecil yang kedua. Itu ini. Itu juga yang B kecil yang ini, yang pertama, B kecil yang kedua ketemu dengan K kecil yang pertama. Ini. Kemudian B kecil yang kedua ketemu K pertama. K kedua yang ini. Maka di sini gambarnya B besar, K kecil semua. Tapi tetap semua harus ditulis juga. Sehingga dalam diagram papan caturnya akan diperoleh keturunan-keturunan seperti ini. Karena semuanya B besar, yang ini juga B kecil, maka semua keturunannya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Semuanya bentuknya seragam, bulat, kuning. Jadi semua biji berbentuk bulat, kemudian warnanya kuning karena semua genotipenya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Seragam semuanya. Semuanya seragam, bulat. Bentuk bulat, warnanya kuning. Genotipe B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini adalah generasi F1. Generasi F1. Lalu bagaimana generasi F2-nya? Nah, generasi F2-nya adalah persilangan antara individu-individu B besar, B kecil, K besar, K kecil sesama B besar, B kecil, K besar, K kecil yang seperti ini juga. Jadi semua generasi F1 ini kalau disilangkan antara sesamanya, maka ini keturunannya nanti akan diperoleh generasi F2. Ini adalah generasi F1, maka generasi F2-nya nanti adalah seperti ini. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian di sini B besar, K kecil, K besar, K kecil. Sama, karena ini semuanya generasi F1 semua. Jadi generasi F1 disilangkan sesama F1 dengan genotipe B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita lihat pembentukan gametnya. Yang pertama adalah, peluang pertama terbentuknya gamet adalah B besar ketemu dengan K besar yang ini. Ditulis di sini. Kemudian peluang kedua, B besar ketemu dengan K kecil, ditulis di sini. Kemudian peluang ketiga, gamet yang terbentuk adalah B kecil ketemu dengan K besar, itu ini. Kemudian peluang yang keempat adalah B kecil ketemu dengan K kecil, itu ini. Itu juga untuk yang individu betinanya. B besar ketemu dengan B besar, ini. B besar ketemu dengan K kecil, ini. Kemudian yang ini adalah B kecil ketemu dengan K besar, ini. Dan ini B kecil ketemu K kecil, ini. Sama. Karena itu dari individu yang sama-sama heterozigot, baik warna kuning maupun bentuk bulatnya sama-sama heterozigot. Maka persilangannya adalah seperti ini. Yang itu, keturunan pertama adalah B besar, K besar. Ketemu dengan genotipe gamet B besar, K besar. Maka keturunan pertama adalah B besar, K besar, K besar. Kemudian yang ini B besar, K besar ketemu dengan B besar, K kecil. Maka di sini keturunannya apa? B besar, K besar, K kecil. Ya, B besar, yang ini K besar, K kecil ya. Oh ya, K besar, K kecil. Kemudian yang sini B besar, B kecil, K besar, K besar. Yang ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. ini B besar, K besar, K kecil. Yang ini B besar, K kecil, K kecil. B besar, B besar, B kecil, kecil. K besar, K kecil. Yang ini B
B besar, B kecil, 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 K kecil. yang ini B besar, B kecil, K besar, K besar. Yang ini B besar, B besar, B kecil, K besar, K besar, K kecil. yang ini B kecil, B kecil, B kecil, B kecil, K K besar, besar, K besar. yang ini B kecil, B kecil, K Kecil, besar. K besar, K kecil. besar, K kecil. Yang ini tuh B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang ini B B besar, B kecil, kecil, K kecil, K kecil. yang ini B kecil, B B kecil, kecil, B kecil, K besar, K kecil. besar, K kecil. Yang ini B kecil, B Kecil, B kecil, kecil, K kecil. K kecil. kecil. Maka diperoleh perbandingan seperti ini. Yang pertama, bulat kuning. Ini semuanya adalah bulat kuning. Ya. Ini 4. Ditambah ini juga bulat kuning. Ada, ini bulat kuning juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah ini. Oh, ini bulat, ini ya. Bulat keriput. Yang ini bulat kuning. Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah bulat kuning. Kita warnai dulu ya. Warna apa ini? Warna kuning. Warna kuning. Kuning. Itu ya. Yang ini juga kuning. Kuning. Kemudian genotipe yang kedua, bulat hijau. Bulat hijau itu yang mana? Bulat tapi ininya kecil. Bulat tapi K-nya K kecil, K kecil. Ini kita kasih warna apa ini baiknya? Warna merah aja ya. Kita kasih warna merah. Mana lagi? Bulat, yang kecil, K kecil. Yang ini ya. Kemudian ada keriput kuning. Mana keriput kuning? B-nya kecil semua. Tapi K-nya besar. Nah, ini keriput. Ini apa? Keriput kuning. Warnanya apa? Enaknya. Warna hijau. Warna biru aja biar kelihatan. Mana lagi? Ini ya. Keriput kuning. Mana keriput kuning? Keriput kuning. Keriput kuning ini ya. Keriput kuning. Apa lagi yang ini? Udah. Yang ini belum dilihat dulu, ini apa ini? Bulat kuning. Oh, 9 tadi ya, bukan 6 ini tadi ya, 9 ya. Sehingga ini warnanya kuning ini. Ya, ini warnanya apa ini? Kuning. Kuning. Ya, kuning. Ya, 9. Yang ini juga. Yang ini kuning juga. Kan PowerPoint-nya ya selesai ini, tadi belum selesai. Nah, ini yang seperti 16 tuh B kecil, K kecil ini warnanya keriput hijau, sama-sama resesi. Nah, inilah hukum Mendel 2 itu menjelaskan bagaimana peristiwa gamet juga, tetapi yang melibatkan lebih dari satu alel. Yang digambarkan ini adalah 2 alel. Yang pertama itu, jadi dalam hukum Mendel 2 ini bagaimana B ini bebas memilih K ini, bebas juga memilih K yang ini. Kemudian B kecil ini juga boleh berpasangan dengan K besar, B kecil ini boleh berpasangan dengan K kecil, sehingga kemungkinan gametnya ada 4.
Maka hukum Mendel 2 juga adalah proses terbentuknya gamet seperti ini. Bisa dipahami ya? Ya, Bapak. Bisa, Ya. Bapak. Bisa, Jadi, Bapak. dari yang paling saya tekankan dalam pelajaran genetika Mendel ini adalah bagaimana membuat gamet selengkap mungkin. Walaupun sama, boleh ditulis sama. Ditulis 2 kali, sebaiknya ditulis 2 kali, karena itu adalah sebuah peluang. Kalau ditulis 2 kali, berarti dia munculnya memang 2 kali. Maka harus ditulis 2 kali. Jadi walaupun misalnya yang di atas ini ya, ini kan semuanya kan B besar, K besar. Tapi ini kan peluang yang berbeda-beda ini. Peluang pertama ini, peluang kedua tetap ini, peluang ketiga tetap ini, peluang keempat tetap ini. Karena ini adalah peristiwa yang terjadi secara bersamaan tetapi berbeda kejadian. Jadi ini adalah kejadian yang berbeda tetapi terjadi secara bersamaan. Maka semuanya harus ditulis. Peristiwanya berbeda tapi sama jadinya. Gitu. Jadi pahami ya. Jadi ini adalah peluang. Peluang pertama ini ketemu ini, peluang kedua ini ketemu dengan ini. Ini juga begitu. Maka semuanya harus ditulis. Pada berbagai buku dan Google hampir semuanya ya jarang saya mendapatkan yang ditulis semua. Padahal letak dari hukum Mendel 2 maupun hukum Mendel 1 itu adalah pada pembentukan gamet. Kalau gamet sudah terbentuk seperti ini, maka persilangan yang terjadi seperti ini. Maka kalau misalnya gamet ini salah, tetapi dalam persilangannya benar, maka nilai saya terletak tetap pada pembentukan gamet yang salah tadi. Maka jangan sampai salah dalam penulisan gamet. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hukum Mendel 1, hukum Mendel 2? Silakan. Mungkin ada yang berbeda pemahaman dengan waktu SMA. Kok beda? Mana yang apa Bapak dan Pak Yono yang salah? Coba mungkin ada yang mau dicek pemahaman sebelumnya. Silakan. Nanti bertanya, cek apa yang sudah dipahami. Di hukum Mendel 1 juga pemisahan alel. Cuma yang dilibatkan satu ini saja, yang dilibatkan sepasang alel saja hukum Mendel 1. Tapi kalau pada hukum Mendel 2 melibatkan berbagai pasang alel. Bisa 2 sifat beda, 3 sifat beda, 4 sifat beda, itu bebas nanti akan memilih pasangan-pasangan. Silakan. Mungkin ada yang masih ragu. Permisi, Pak. Silakan. Saya izin bertanya. Ya. Jadi hukum 1 Mendel sama hukum 2 Mendel itu terjadi di meiosis yang fase apa? Di profase, metafase, anafase, atau telofasenya? Terima kasih. Pemisahnya alel itu terjadi pada peristiwa kan memisahnya ya pada proses telofase ini. Pada pada meiosis pertama ini kan kromosom masih satu lengan ya, masih lengannya kan masih satu kan gitu. Tapi alelnya itu sebenarnya pada peristiwa meiosis pertama sebenarnya sudah terjadi pemisahan. Kromosom yang sepasang ini kan berhubungan, alel itu terjadi pada kromosom yang pertama dan kedua ini. Jadi kalau misalnya ini ada A besar, ini ada A kecil, itu pada meiosis pertama ini sudah memisah. Pada meiosis pertama ini sebenarnya dia sudah memisah. Tetapi lengannya kan masih ganda. Dipisah lagi pada meiosis kedua. Sehingga terjadi pemisahan 2 kali. Yang pertama itu memisahnya kromosom yang haploid, itu memisah pada meiosis pertama. Kemudian pada meiosis kedua, lengan yang sudah double ini dibagi 2 lagi. Maka alel itu sebenarnya pada meiosis pertama ini sudah terpisah sebenarnya. Jadi ini meiosis pertama itu di sini, kromosom yang sepasang itu memisah.
ini biru dengan ungu berpisah. Mestinya ini dapat biru, di sini dapat ungu. Kemudian yang kedua, ini memisah. Yang ini ungu itu boleh ke sini, yang biru juga boleh ke sini atau sebaliknya. Jadi pemisahan secara bebas itu terjadi sejak meiosis pertama. Nah, pada meiosis kedua sebenarnya pemisahannya ya yang secara bebas itu terjadi pada meiosis pertama ini sebenarnya. Jadi ini yang biru ini boleh ke sini, biru ini juga boleh ke sini. Yang ungu ini boleh ke sini, yang ini boleh ke sini. Begitu juga yang ini boleh ke sini, ini boleh ke sini. Sehingga kalau memisah yang meiosis kedua, ini sebenarnya tidak meiosis secara bebas tidak terjadi di meiosis kedua, tapi meiosis pertama ini. Yang meiosis kedua hanya membagi lengan yang tadinya sepasang. Kalau ini A, tadinya A besar, maka ini pasangannya juga sama-sama A besar. Kalau ini misalnya di sini ada B besar atau di sini B kecil, maka ya ini sama ini. Karena dia berasal dari kopian lengan yang satunya. Jadi ini identik ini antara kiri dan kanan kali. Kalau yang ini alel itu terletak di sini. Antara kromosom ini dan ini alel. Tapi kalau ini bukan alel, tetapi penggandaan lengannya sendiri. Begitu, Mbak. Bisa dipahami? Untuknya di meiosis itu di fase yang profase, metafase, apa anafase? Kalau fasenya ya, fase memisahnya itu adalah pada peristiwa telafase. Jadi pada peristiwa ini bukan tahapan profase, bukan tahapan dari interfase, profase, metafase, telafase, bukan. Tetapi ini dua tahapan. Di sini juga ada profase, metafase, dan telafase. Di sini juga ada profase, metafase, dan telafase. Nah, tahapan memisahnya itu pada peristiwa telafase. Di sini ada telafase, di sini juga ada telafase lagi sebenarnya. Jadi meiosis pertama ada proses profase, metafase, dan telafase. Di meiosis kedua juga ada profase, metafase, dan telafase, sama tahapannya. Tetapi betul-betul memisahnya ini pada peristiwa telafase. Jadi telafase itu kalau kromosom yang tadinya sepasang ini kemudian mengganda. Begitu juga yang ini, yang tadinya lengannya double ini kemudian mengganda. Jadi lepasnya itu adalah pada fase telafase. Itu, Mbak. Bisa dipahami? Baik, Pak. Terima kasih. Jadi meiosis yang dua, ada meiosis 1 dan meiosis 2, ini tahapannya sama. Memisahnya kromosom yang berpasangan ini, itu memisahnya pada peristiwa telafase. Kalau metafase itu dia masih berada di tengah, seperti ini namanya metafase. Kemudian memisah, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Ini memisahnya pada waktu telafase. Kemudian ini nanti akan memasuki profase, metafase, dan telafase juga, sehingga memisahnya terjadi pada peristiwa metafase. Tetapi sebenarnya peristiwa memisahnya alel terjadi pada meiosis pertama. Meiosis kedua, alelnya sebenarnya sudah memisah pada peristiwa meiosis 1, dia hanya menggandakan kromosom yang lengannya sudah double ini dibagi dua aja. Ini bisa dilihat ya gambar ini ya. Mohon maaf Bapak, slide-nya masih yang di pertama, yang genetika Mendel. Oh gitu. Ini harus tercek dulu. Saya share ulang lagi. Jadi ini, meiosis itu ada dua tahap seperti ini. Ini meiosis pertama. Meiosis ini kromosom-kromosom yang berpasang-pasangan kan seperti ini. Ini sepasang, ini satu pasang. Masing-masing kromosom ini lengannya mengganda. Sehingga yang tadinya hanya satu garis ini kemudian mengganda menjadi dua pasang lengan seperti ini. Pada meiosis pertama, ini yang biru ini bisa memisah ke sini, yang ungu bisa ke sini, bisa sebaliknya. Begitu juga yang sepasang ini bisa ke sini, yang ungu bisa yang ke sini atau sebaliknya, seperti itu. Sehingga bebas memilih kemana dia mau pergi. Apakah yang ungu ke kiri, apa yang biru ke kanan, biru ke kiri itu bebas setiap pasang ini. Maka
pemisahan yang pertama seperti ini. Di sini kedua alel ini memisah. Jadi kalau ini membawa sepasang gen atau beberapa pasang gen, maka semua gen yang berpasangan di sini, baik yang dibawa oleh gen-gen biru maupun gen-gen ungu, akan berpisah pada peristiwa meiosis pertama. Begitu juga pada pada gen yang pasangan-pasangan gen pada kromosom yang satu lagi, ini juga akan memisah pada meiosis pertama ini. Jadi pada meiosis pertama, kromosom yang berpasangan ini sudah memisah. Tetapi lengan-lengan yang mengganda ini masih belum memisah. Yang memisah baru kromosom yang sepasang. Sehingga alel-alel itu memisah pada peristiwa meiosis pertama. Karena alel-alel itu terjadi pada kromosom-kromosom homolog ini. Jadi kromosom homolog itu sudah memisah pada peristiwa meiosis pertama. Pada meiosis kedua, lengan yang tadinya sudah mengganda tadi dibagi dua seperti ini. Sehingga memisah secara bebas itu sudah terjadi pada peristiwa meiosis pertama. Yang kedua hanya penggandaan lengan. Jadi lengan yang sudah mengganda tadi dibagi dua. Seperti itu. Nah, memisah secara bebas itu artinya yang biru ini boleh ke kiri, juga boleh ke kanan. Yang ungu boleh ke kiri, boleh ke kanan. Tapi kalau yang biru sudah ke kiri, maka yang ungu harus ke kanan. Begitu juga yang ini. Kalau ini sudah ke kiri, maka yang ini juga ke kanan. Tapi mana apakah ini nanti akan berpasangan dengan yang ini, atau ini akan berpasangan dengan yang ini, itu bebas. Jadi ini boleh berpasangan dengan ini, bisa sama biru, boleh ini ketemu dengan ungu. Begitu juga yang ini. Ini boleh berpasangan dengan yang biru, ini juga boleh berpasangan dengan yang ungu. Itu bebas dalam pemisahan. Itu disebut dengan pemisahan secara bisa dipahami nggak dari gambar ini? Insya Allah bisa, Bapak. Ya, bisa dipahami. Nah, sudah bisa dipahami hukum yang kedua. Mungkin masih ada pertanyaan? Silakan. Mengapa Mendel itu menggunakan tanaman kacang kapri? Itu sering menjadi pertanyaan. Bahwa kacang kapri itu dipilih oleh Mendel karena kacang kapri memiliki sifat-sifat yang istimewa dibandingkan tanaman-tanaman yang lain. Ini adalah kelebihan-kelebihan kacang kapri atau kacang etsis. Kok dipilih Mendel sebagai model persilangan? Sebenarnya kan persilangan bisa saja menggunakan tanaman jagung, bisa juga menggunakan tanaman padi, bisa menggunakan tanaman apa saja. Tetapi tidak memiliki keistimewaan seperti pada kacang kapri. Yang pertama, daur hidup kacang kapri ini pendek. Bagaimana kalau persilangan menggunakan pohon kelapa, 10 tahun baru bisa berbuah, kan lama dia memodelkan itu. Begitu persilangannya. Kemudian keturunannya banyak. Kelapa itu satu tandan paling-paling buahnya cuma 15. Tapi kalau kacang kapri satu tanaman bisa sampai ratusan biji. Kemudian mudah disilangkan. Kalau pohon mangga, pohon umurnya panjang, kemudian kelapa juga panjang, mau menyilangkan setelah umur 5-6 tahun kan lama. Maka dipilih yang umurnya pendek. Kemudian dapat melakukan penyerbukan sendiri. Bunga yang sempurna. Jadi bisa menyerbuk sendiri itu memudahkan tanaman itu kalau misalnya mau dilakukan selfing atau penyerbukan sendiri. Kemudian varietasnya banyak dengan pasangan sifat yang berbeda-beda yang mencolok. Jadi varietas kacang kapri itu memiliki karakter yang memiliki varietas yang banyak dengan berbagai karakter yang kontras, menyolok. Yaitu ada 7 karakter yang sering digunakan oleh Mendel itu. Warna biji ada yang kuning dengan hijau. Untuk biji ada yang bulat, ada yang busuk. Letak bunga ada yang di ujung, ada yang di ketiak daun. Kemudian ada yang ukurannya itu tinggi, ada yang pendek. Kemudian warna kulit biji ada yang putih, ada yang coklat. Ada yang warna buahnya muda kuning, ada yang warna buah mudanya itu hijau. Ada yang bentuk buah matangnya berlekuk, ada yang licin. Ini adalah
karakter-karakter yang sepasang, yang mana ini dikendalikan oleh gen dominan dan resesif. Kalau yang dominan terbentuk, misalnya akan terbentuk warna kuning, tapi kalau genetiknya itu resesif, maka warnanya akan hijau. Kalau misalnya biji bulat itu dominan, maka biji resesifnya hijau. Lalu sekarang saya punya pertanyaan. Apakah genetika ini adalah ilmu pasti yang kalau misalnya terjadi persilangan seperti ini, maka keturunannya akan seperti ini misalnya? Jadi apakah keturunan itu selalu menghasilkan keturunan dengan perbandingan 9:3:3:3:1 untuk genotipe yang seperti ini misalnya? Atau mungkin suatu persilangan selalu menghasilkan keturunan kalau melibatkan satu sifat beda selalu dengan perbandingan misalnya 3:1 antara yang tinggi dengan yang pendek atau yang seperti ini. Apakah ini adalah suatu kepastian? Pasti akan terjadi seperti itu. Mana jawab? Yang bisa menjawab. Genetika ini ilmu pasti atau ilmu tidak pasti? Siapa yang bisa menjawab? Genetika ini ilmu pasti, yang pasti atau ilmu yang tidak pasti sebenarnya? Lalu individu ketuanya seperti ini, apakah selalu keturunannya seperti ini? Jawabannya hanya iya atau tidak. Kalau di kelas ini saya tanyakan, mana yang iya, tunjuk jari. Kemudian yang tidak, tunjuk jari. Kalau di sini saya nggak bisa melihat mana yang iya, mana yang tidak. Gimana saya menunjuk jari, kelas orangnya itu nggak kelihatan. Tapi mungkin ada yang bisa menjawab dengan verbal. Pak, saya menjawab iya. Gimana? Siapa yang menjawab iya? Pasti seperti ini betul. Dan pas. Saya nggak akan menanya kenapa kok pasti begitu, kenapa kok tidak pasti begitu. Nanti saya yang jawab. Kalau tidak pasti, kenapa dipelajari? Permisi Pak, saya izin menjawab. Iya, silakan. Menurut saya iya Pak, pasti. Ya, iya pasti. Kalau tidak pasti, kenapa dipelajari ya? Jadi kalau dipelajari ini, iya, karena ini genetika itu katanya masuk dalam ilmu eksak kan di SMA itu. Yang satu ilmu sosial. Kan di SLTA, di SMA itu kan ada ilmu eksak sama ilmu sosial. Kalau di ilmu eksak itu berarti ilmu pasti, berarti genetika itu ilmu pasti. Yang lain mungkin ada yang menjawab tidak? Ada yang jawab tidak? Ada yang tidak pasti, yang jawabnya tidak pasti. Siapa yang berani jawab tidak pasti, Pak? Saya Bapak, menurut saya tidak pasti. Iya, tidak pasti. Saya nggak menanyakan, tidak harus Agustia yang menjawab tidak pasti. Saya sebenarnya setuju dengan Agustia, ini tidak pasti. Jadi ilmu genetika ini walaupun masuk dalam deretan ilmu eksakta ini sebenarnya tidak pasti. Kok tidak pasti? Gimana tidak pastinya? Ada yang bisa menjawab? Kalau Agustia mau menjawab, silakan. Mungkin tadi kan apa ya? Isinya kan peluang ya. Mungkin karena itu deh Pak. Jadinya dia tidak pasti. Banyak peluang yang memungkinkan. Iya, yang namanya peluang itu adalah serba tidak pasti. Maka kita itu dilarang untuk berjudi. Jadi judi itu adalah ilmu peluang. Genetika adalah ilmu judi. Bukan ilmu judi, tapi ilmu peluang. Jadi dasar ilmu genetika adalah ilmu peluang. Kita bukannya berjudi, karena kalau berjudi itu kan mengundi nasib. Ini kan bukan mengundi nasib, tapi mengundi kemungkinan keturunan. Jadi teori kemungkinan, teori peluang. Jadi
teori peluang, tapi bukan ilmu judi loh ya, tapi ini adalah ilmu peluang. Dikatakan tidak pasti karena ya memang tidak pasti begini, memang peluang itu kalau nggak ini ya itu kan begitu ya. Jadi peluang untuk terjadinya gamet kalau genotipnya T besar T kecil, peluangnya kalau nggak T ya, kalau nggak T besar ya T kecil. Ini namanya peluang. Jadi tidak pasti T besar dan tidak pasti T kecil yang muncul itu. Maka bisa jadi yang muncul itu T saja yang besar, ada juga kemungkinan T kecil saja yang muncul. Bisa dua-duanya muncul kalau dia gametnya banyak. Jadi kalau tumbuhan mau disilangkan, tentu kan serbuk sarinya kan bukan hanya satu. Begitu juga sel telur dari induk betina, bunga betina, kan bunganya bukan hanya satu, jadi banyak. Maka dari bunga-bunga yang banyak itu, dari sel telur dan sel sperma yang banyak itu, kemungkinannya itu ada yang T besar, ada yang T kecil kalau induknya seperti ini. Tapi apakah nanti keturunannya pasti seperti ini? Itu juga tidak pasti. Karena kalau 3:1 kan berarti anaknya kalau enggak 4 ya misalnya 8 kan gitu kan. Harus kelipatannya ini kan. Untuk bisa mendapatkan perbandingan 3:1 minimal anaknya harus 4. Sehingga yang 3 mungkin warnanya badannya tinggi, yang 1 pendek. Nah, bagaimana kalau misalnya keturunannya cuma 2 biji atau misalnya anaknya cuma 2 atau anaknya cuma 3, kan nggak bisa mendapatkan perbandingan yang seperti ini. Sehingga ilmu genetika bukan ilmu pasti, tapi ilmu kira-kira. Bukan ilmu kira-kira, tapi ilmu peluang. Ilmu peluang itu adalah ilmu kejadian yang ilmu peluang tadi. Ilmu peluang itu ilmu kemungkinan. Kemungkinan akan terjadi seperti itu. Bagaimana kemungkinan ini bisa terjadi? Kemungkinan ini bisa terjadi dengan berbagai syarat. Nah, terutama syarat utama adalah keturunannya harus banyak. Jadi kalau keturunannya cuma 5, untuk mendapatkan perbandingan 3:1 seperti ini ya tidak tercapai. Maka anak semakin banyak, keturunan semakin banyak, maka perbandingan tadi bisa tercapai dengan syarat itu tadi. Jumlah keturunannya harus banyak. Maka tadi di dalam membicarakan kelebihan dari tanaman kacang etsis tadi, salah satunya adalah varietasnya banyak menghasilkan keturunan. Jadi turunannya harus banyak. Kalau keturunannya cuma sedikit, misalnya cuma 100 biji gitu, atau ya 100 biji juga masih sulit untuk diperoleh perbandingan yang seperti itu tadi. Jadi keturunan dengan perbandingan yang seperti ini itu harus memiliki memiliki keturunan yang banyak. Banyak itu ya banyak. Jadi jangan hanya membandingkan misalnya dari biji dalam satu toples atau mungkin hanya 100 biji. Nah, kalau misalnya satu karung mungkin baru bisa dipisahkan yang seperti ini. Jadi perbandingan seperti ini kalau keturunannya itu banyak. Kalau hanya menghasilkan 16 biji, juga tidak akan bisa menghasilkan keturunan yang 9331. Jadi bisa kemungkinan kalau bijinya itu hanya 16, juga tidak akan mendapatkan peluang persis seperti itu. Tapi kalau jumlahnya banyak, ribuan, mungkin satu karung, mungkin ini bisa mendapatkan keturunan dengan perbandingan yang seperti ini. Gitu ya. Jadi genetika bukan ilmu pasti, tapi ilmu peluang. Tapi masih dalam deretan ilmu eksak, karena ada rumusnya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang mau ditanyakan? Jadi genetika adalah ilmu peluang. Sifat-sifatnya itu kontras seperti ini kalau dia dipilih. Jadi memiliki karakter-karakter yang kontras sampai memiliki biji yang banyak. Kalau bijinya sedikit
maka nggak bisa mendapatkan apa namanya, karakter dengan perbandingan seperti tadi. Yang atas ini adalah sifat-sifat yang biasanya dominan pada kacang kapri: tinggi, ketiak daun di batang, kemudian permukaan kulit buahnya halus, kemudian warna hijau ini adalah dominan, warna ungu juga dominan, resesifnya putih, lalu permukaan buah yang halus ini dominan, resesifnya keriput, kemudian biji warna kuning juga dominan, yang resesifnya hijau. Ini batang tinggi dominan, resesifnya pendek. Ini bunganya ada di ketiak daun, kali yang ini bunganya ada di ujung batang. Ini ketiak batang. Dominan adalah yang di ketiak batang. Silahkan, mungkin masih ada pertanyaan. Sebelum saya lanjutkan, masih ada 2 sub bagian lagi. Karena waktunya masih panjang. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan model persilangan test cross. Model persilangan test cross. Ini bisa dilihat ya, slide saya. Persilangan. Sudah, Bapak. Saya baca tagnya. Adanya genotipe heterozigot di lapangan membuat suatu organisme tidak bisa dibedakan mana yang benar-benar gandul murni, mana yang heterozigot. Tahu nggak maksudnya? Adanya genotipe heterozigot. Heterozigot itu antara gen dengan alelnya itu tidak sama, itu namanya heterozigot. Nah, misalnya seperti ini. Adanya genotipe B besar, B kecil, wah ini nggak kelihatan jadinya setelah warna-warni begini ya. Ini saya kembalikan ke warna hitam aja ya, tadi untuk memudahkan menghitung saja. Saya warnai lagi dengan warna hitam. Ini misalnya B hitam. Kembali. Nah, adanya organisme-organisme yang heterozigot seperti ini, misalnya B besar, K besar, K kecil. Ini secara morfologi atau secara fenotip, itu kan tidak bisa dibedakan dengan B besar, K besar. Begitu juga yang B besar, K besar, karena sama-sama besar dan kuning, maka nggak bisa dibedakan dengan B besar, B kecil, K kecil yang sama-sama besar dan kuning. Nggak bisa kan dibedakan? Jadi besar dan kuning itu heterozigot dengan yang homozigot itu nggak bisa dibedakan. Antara genotipe yang satu kolom ini nggak bisa dibedakan. Padahal ini kan berbeda. Secara genotipe ini berbeda. Tetapi secara morfologi ini tidak bisa dibedakan. Begitu juga untuk yang monohibrid seperti ini. Antara T besar dengan T besar T kecil ini nggak bisa dibedakan karena sama-sama tinggi. Yang T besar adalah tinggi, T besar T kecil juga tinggi. Sulit untuk dibedakan. Sehingga kalau kita mendapatkan biji yang jatuh di tengah jalan atau biji yang kita dapatkan dari hutan, misalnya ini adalah warna kuning gitu ya, bijinya warna kuning. Kuning itu nggak bisa dipastikan apakah kuning ini homozigot atau kuning ini heterozigot. Maka untuk memastikan apakah itu homozigot atau heterozigot, maka dilakukan pengetesan. Nah, pengetesannya itu melalui proses persilangan yang disebut dengan test cross. Jadi test cross adalah proses persilangan untuk menguji apakah individu itu T besar atau T besar T kecil. Apakah individu itu K besar atau K besar K kecil. H besar atau H besar H kecil. Maka dilakukan test cross. Nah, test cross itu untuk memastikan genotipenya. Apakah homozigot dominan atau homozigot resesif. Seperti itu. Bagaimana cara melakukan test cross? Persilangan test cross adalah persilangan untuk membuktikan apakah individu tersebut benar-benar homozigot atau heterozigot. Caranya yaitu dengan menyilangkan dengan individu homozigot resesif. Jadi disilangkan dengan homozigot resesifnya.
Jadi baik T besar atau T besar T kecil, kalau masih ragu, maka disilangkan dengan T kecil T kecil. Disilangkan dengan individu homozigot resesif. Jadi kalau T besar T besar, T besar T kecil ragu, maka disilangkan dengan T kecil T kecil. Kalau K besar dengan ragu dengan K besar K kecil, maka disilangkan dengan apa? Respon. K kecil. K kecil. Jadi cara melakukan tes cross adalah disilangkan dengan individu yang homozigot resesif. Kalau H besar ragu dengan H besar H kecil, maka disilangkan dengan H kecil. H kecil. Ya. Maka ini adalah contoh tes cross. Ini adalah orang yang ragu. Orang itu mendapatkan biji warnanya kuning, tapi dia ragu. Kuningnya ini K besar atau K besar K kecil. Maka dilakukan persilangan dengan K kecil. Maka persilangannya, diagramnya adalah seperti ini. Bisa K besar. Ya, kita nggak tahu ini seperti ini. K pertama itu pasti K-nya K besar karena dia kuning. Tapi K kedua ragu apakah K besar atau K kecil, tidak tahu. Maka disilangkan dengan K kecil. Jadi tes cross itu adalah menghilangkan biji kuning yang entah heterozigot atau homozigot dominan, hilangkan dengan K kecil. Maka dilihat keturunannya. Kalau keturunannya 100% kuning, maka kalau 100% kuning berarti K yang kedua ini pasti K besar. Tapi kalau misalnya keturunannya itu kemungkinan kedua itu adalah 50% K kecil, kemungkinan yang keduanya adalah ini. Kemungkinan yang kedua ini adalah K kecil. Kalau ini K kecil, maka keturunannya nanti ada 50% kuning, 50% hijau. Seperti ini. Jadi ini kalau misalnya ininya K kecil, maka yang terjadi adalah ini. Kalau ini K kecil, kalau ternyata keturunannya itu 50% berbiji kuning dan 50% berbiji hijau, berarti K yang kedua ini adalah K kecil. Maka diagram persilangannya ini menjadi K kecil. Sehingga persilangannya menjadi ini. K besar, K kecil, dan ini K kecil. Sehingga keturunannya adalah ini. Bisa dipahami? Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, K ini adalah K besar, maka ini K besar. Maka keturunan 100% adalah K besar, walaupun yang satu ada yang semuanya adalah heterozigot. Jadi kalau ini adalah K besar, maka keturunannya 100% adalah kuning, tetapi heterozigot. Tapi kemungkinan kedua, K yang kedua ini adalah K kecil. Maka keturunannya adalah 50% berbiji kuning, 50% berbiji hijau. Sampai di sini bisa dipahami? Ini namanya tes cross. Memastikan, ngetes apakah ini K yang kedua ini dominan atau resesif. Apakah ini heterozigot atau ini homozigot. Kita silakan dengan bentuk heterozigot bentuk homozigot resesifnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tes cross. Yang namanya tes adalah untuk uji apakah dia homozigot dominan atau dia heterozigot. Cara ngetesnya dilakukan dengan K kecil. Paham ya, tes cross ya. Kemudian nanti ada lagi persilangan selain tes cross, ada model persilangan yang namanya dengan persilangan balik atau back cross. Back cross ini adalah persilangan antara generasi F1 dengan salah satu tetua galur murni. Galur murni itu yang homozigot dominan atau homozigot resesif itu adalah
galur murni. Jadi P-cross itu adalah persilangan antara generasi F1 yang mungkin heterozigot, itu disilangkan dengan salah satu tetuanya yang galur murni, yang homozigot resesif atau homozigot dominan. Tujuannya apa? Kalau tujuannya apa? P-cross itu. Tujuannya adalah untuk membuat tanaman itu keturunannya nanti sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita itu menyukai yang resesif atau yang dominan. Jadi tujuannya adalah untuk mengumpulkan gen dominan atau mengumpulkan gen resesif yang dianggap lebih menguntungkan dalam genotipe keturunan. Jadi dalam genotipe keturunannya nanti itu kita itu ingin tanaman kita itu lebih banyak gen resesif atau gen dominan. Kan antara dominan dan resesif itu kan kita belum tentu bahwa yang dominan itu lebih disukai. Misalnya yang dominan itu adalah kuning, yang resesif adalah putih biji itu. Kan bukan berarti yang kuning itu unggul dan putih itu tidak unggul. Itu kan hanya warna yang muncul saja. Tetapi orang kan belum tentu bahwa orang itu pasti suka yang kuning. Ada yang suka yang putih. Itu juga tanaman. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Mungkin ada yang suka yang pendek karena umurnya lebih singkat, cepat panen. Yang tinggi, panjang, umurnya panjang, tetapi panennya lambat. Nah, kalau orang itu menyukai yang pendek, maka dia akan berusaha untuk mendapatkan galur-galur atau bibit-bibit tanaman yang memiliki genotipe yang pendek. Maka semakin homozigot pendek dengan K kecil itu lebih disukai, atau T kecil lebih disukai dibandingkan T besar. Maka tujuan dari P-cross adalah untuk membuat tanaman itu lebih ke arah homozigot resesif atau dominan sesuai dengan pilihan kita. Kalau kita ingin tanaman kita itu memiliki sifat yang resesif, karena kita lebih suka sifat resesifnya, maka P-cross kita silangkan dengan generasi galur murni tetuanya yang resesif. Tapi kalau kita menginginkan sifat yang dominan, maka kita silangkan dengan tetua galur murni yang homozigot yang dominan. Maka ada dua kemungkinan seperti ini. Nah, ini adalah kalau kita suka tanaman yang pendek. Kalau kita suka tanaman yang pendek, kita punya tanaman yang tinggi pun kita lakukan P-cross dengan tanaman yang pendek. Sehingga keturunannya memiliki gen pendek semua. Kalau P-cross, ini P-cross pertama ini. Nanti ada P-cross generasi kedua. Disilangkan lagi dengan yang pendek lagi. Jadi, melakukan P-cross itu tidak cukup sekali. Kalau sekali, tanaman yang tinggi dengan tanaman yang pendek baru mendapatkan heterozigot. Kalau ingin mendapatkan tanaman yang pendek, maka disilangkan lagi dengan individu yang pendek lagi. Ini tes P-cross-nya itu dengan cara menyilangkan tetua yang pendek. Ini karena orang ini menyukai tanaman yang pendek. Nanti ada generasi P-cross kedua. Jadi ini namanya ini mestinya namanya generasi BC1 bukan F1 ya. Ini BC1 yang saya ralat ini. Kemudian nanti ada generasi berikutnya adalah generasi BC2. BC2 itu adalah P-cross yang kedua. Karena P-cross tidak dilakukan satu kali. Bisa dilakukan secara berulang-ulang. Generasi P-cross yang kedua nanti adalah menyilangkan, misalnya menyilangkan keturunan yang generasi P-cross pertama, itu nanti BC keduanya adalah persilangan antara T besar, T kecil disilangkan lagi dengan T kecil, T kecil. Maka nanti akan diperoleh gametnya di sini adalah T
besar dan T kecil, kemudian yang ini akan menghasilkan gamut T kecil dan T kecil. Kemudian nanti akan mendapatkan hasil persilangan seperti ini nanti, generasi P cross yang kedua. Generasi P cross kedua itu nanti akan menghasilkan ini generasi P cross kedua. Generasinya namanya BC2. BC2. Kalau yang ini adalah BC1. Bukan F1, ini BC1. Ini BC2-nya T besar, T kecil, ini T kecil, ini apa? T kecil. Ini apa turunannya? T besar, T kecil. Kecil. Yang ini T besar. T besar, T kecil. yang ini T kecil. T kecil, T kecil, T kecil, T kecil. Ini adalah generasi P cross pertama, tanaman heterozigot dikawinkan dengan T kecil, T kecil. 100% tanamannya adalah tinggi, tetapi tinggi heterozigot. Pada generasi P cross kedua, semua tanaman generasi P cross pertama tadi dikawinkan dengan generasi dengan apa namanya tetua homozigot resesif atau galur murni resesif yang pendek, maka keturunannya 50% pendek, 50% tinggi. Tapi yang 50% tinggi tadi, ini adalah heterozigot. Sementara yang 50% lagi pendek, ini adalah homozigot. Nah, untuk mendapatkan suatu varietas yang stabil, ini kan tujuannya akan untuk mengumpulkan genotipe yang pendek. Maka keturunan yang pendek-pendek nanti, generasi P cross ketiga nanti, hanya dipilih yang pendek-pendek saja, yang T besar T kecil sudah tidak dipilih lagi karena ini sudah diketahuan heterozigot. Sementara yang homozigot ini yang kita cari. Maka generasi P cross ketiga nanti hanya menghilangkan antara yang tanaman pendek dengan tanaman yang pendek sama galur murni saja. Maka keturunan yang P cross ketiga nanti adalah semuanya adalah tanaman yang pendek. Ini adalah kalau kita menginginkan tanaman yang pendek. Tapi kalau misalnya P cross ini diinginkan untuk mendapatkan tanaman yang tinggi, maka tanaman yang T kecil pun disilangkan dengan T besar. Sampai di sini paham tentang P cross? Jadi P cross adalah tujuannya adalah mengumpulkan gen-gen yang kita inginkan, apakah dominan atau resesif. Kalau kita menyukai gen yang dominan, maka kita silangkan dengan induk galur murni yang dominan. Tapi kalau yang kita inginkan adalah sifat yang resesif, maka kita kawinkan dengan induk tetua yang homozigot resesif atau sering disebut dengan galur murni resesif. Tujuannya adalah mengumpulkan gen dominan atau mengumpulkan gen resesif sesuai yang kita inginkan. Di sini, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya izin bertanya, Bapak. Silakan, Mbak Amalia. Di sini kan ini untuk mencari gen yang resesif ya, Pak. Maka parentalnya kan T besar itu diserangkan dengan T kecil. Nah, ibarat saya ingin yang dominan, maka saya harus menghilangkan T besar dengan Kalau kita T besar juga. Betul. Jadi seperti ini. Kita kan sebenarnya tidak tahu kalau T besar ini mungkin dominan atau heterozigot kan ya.
bisa. Kalau kita ingin tanaman kita itu nanti keturunannya resesif, maka kita silakan dengan tanaman resesif. Jadi back cross itu sebenarnya yang disilangkan boleh apa saja, tetapi yang kita ingin, tapi salah satunya harus genotipe yang paling kita sukai, apakah homozigot dominan atau homozigot resesif. Tujuannya setelah dilakukan back cross berulang-ulang nantinya, setiap generasi nanti akan kita kawinkan lagi dengan yang homozigot yang kita inginkan tadi, apakah yang resesif atau yang dominan. Dan itu kita ulang sampai beberapa generasi sampai diperoleh tanaman yang galur murni. Galur murni itu semuanya sudah memiliki gen yang homozigot, baik resesif atau dominan sesuai yang kita inginkan. Dalam contoh yang ini kita saya contohkan kalau kita ingin mendapatkan tanaman yang resesif, maka tanaman yang sudah dilakukan persilangan mendapatkan heterozigot seperti ini kan persilangan yang di awal tadi ya, yang di atas tadi. Kita sudah melakukan persilangan seperti ini. Ini kan persilangan yang awal tadi tuh ini. Ada tanaman yang tinggi, ada yang tinggi tapi heterozigot, ada yang pendek. Tapi kita ingin yang heterozigot ini pun nantinya akan menjadi tanaman yang pendek. Maka untuk mendapatkan tanaman yang semuanya pendek, harapan kita itu supaya keturunannya banyak yang pendek, maka kita lakukan back cross dengan menghilangkan tetua yang homozigot galur murni pendek. Ini galur murni pendek pada persilangan monohibrid tadi. Ini tetua ini adalah tanaman galur murni. Ini juga galur murni. Kalau ini galur murni dominan, ini galur murni resesif. Kalau kita ingin keturunan tanaman kita itu banyak yang pendek, maka kita silakan dengan individu yang pendek. Itu namanya back cross untuk mendapatkan tanaman pendek. Tapi kalau kita ingin tanamannya supaya tinggi, maka disilangkan dengan tetua yang tinggi. Itu namanya back cross juga untuk mendapatkan tanaman yang tinggi. Jadi back cross itu adalah mau disilangkan mana yang induk yang pendek atau yang tinggi, apakah kita memilih sifat dominan atau yang resesif, itu adalah pilihan kita. Itu Mbak. Bisa dipahami nggak? Baik Bapak, terima kasih. Ya, jadi tujuannya adalah kita ingin mengumpulkan gen-gen yang menurut kita pilihan kita yang terbaik. Apakah kita menginginkan gen yang resesif atau yang dominan. Semakin sering kita silangkan dengan tetua yang dominan, maka keturunannya semuanya akan mengikuti gen yang dominan. Tapi semakin banyak kita silangkan, semakin sering kita silangkan dengan tanaman yang resesif, maka keturunannya nanti akan banyak yang keturunannya yang resesif seperti itu. Karena belum tentu selera orang itu apakah suka yang tinggi atau suka yang pendek untuk tanaman ya. Silahkan, mungkin masih ada pertanyaan. Bisa ya membedakan back cross dengan test cross? Kalau test cross tadi tujuannya untuk ngetes apakah tanaman yang kelihatan dominan itu homozigot atau heterozigot. Tapi kalau back cross tujuannya untuk mengumpulkan genotipe yang homozigot, baik dominan atau resesif sesuai dengan keinginan kita. Silahkan, mungkin masih ada pertanyaan. Bapak, saya izin bertanya tentang test cross. Saya masih agak liar Pak, yang kan itu dia harus disilangkannya dengan homozigot resesif. Iya. Nah itu kenapa nggak homozigot dominan aja? Oh, gitu. Baik. Tanaman yang bisa diketahui apakah dia dominan atau resesif itu kan hanya tanaman yang homozigot resesif sebenarnya. Tanaman yang heterozigot yang seperti ini kan nggak bisa dipastikan secara morfologi apakah ini dominan atau ini dominan homozigot atau heterozigot, kan nggak bisa dipastikan berdasarkan morfologinya. Tetapi kalau resesif, ini sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah pasti resesif. Kalau homozigot resesif
homozigot resesif itu kan bisa dipastikan genotipenya. Tetapi kalau heterozigot ini tidak bisa dipastikan genotipenya. Dan kalau kita menghilangkan dengan resesif, hasilnya begini. Kalau kita mendapatkan tanaman yang ragu seperti ini, kalau kita silangkan dengan yang resesif seperti ini, maka keturunannya bisa dipastikan nantinya seperti ini. Kalau dia itu di sini, tujuannya kita kan ingin menebak ini. Cross ini tujuannya untuk menebak genotipe yang kedua ini, apakah sama dengan ini atau beda. Apakah ini heterozigot atau ini homozigot. Kalau ini kita kawinkan dengan misalnya K besar, tentu nanti kan ini keturunannya kan semuanya dominan semua, sehingga belum bisa digunakan untuk mengetahui apakah genotipe yang kedua ini resesif atau dominan. Tapi kalau disilangkan dengan yang K kecil, nanti akan ada genotipe yang kedua ini ketemu dengan resesif. Kalau genotipe kedua ini ketemu resesif, ini ternyata ada yang resesif homozigot, artinya ada yang pendek, maka ini bisa dipastikan ini adalah K kedua ini adalah pendek. Tapi kalau misalnya 100%-nya adalah mengikuti warna bentuk dominan, maka bisa dipastikan di sini adalah dominan. Seperti itu. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi kalau ini disilangkan dengan dominan, maka semua keturunannya nanti adalah mengikuti dominan walaupun ini resesif. Padahal ini tujuan kita untuk menebak ini. Sehingga kalau ini dikawinkan dengan dominan, nggak bisa menebak yang ini apakah ini resesif atau dominan, karena semua keturunannya nanti adalah mengikuti karakter dominan. Maka dikawinkan dengan yang resesif. Karena kalau nanti di sini ketemu dengan yang resesif, mengikuti karakter resesif, bisa digunakan menebak bahwa di sini adalah resesif. Itu tes cross, right? Jadi tes cross tujuannya untuk menebak genotipe yang kedua di sini ini apakah dominan atau resesif. Apakah genotipe ini heterozigot atau dia homozigot. Silakan yang lain. Materi hari ini saya jodhkan, yang satu adalah hukum Mendel 1, yang satu hukum Mendel 2, kemudian saya tambahi dengan model-model persilangan back cross dan test cross. Sehingga pertemuan hari ini yang bernilai 2 kali pertemuan. Nanti mohon kepada ketua kelas untuk mengabsenkan, sampaikan ke saya siapa yang nggak masuk ya. Kita masuk belum ketua kelasnya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Waktunya masih ada 10 menit lagi. 10 menit lagi. Silakan. Yang perlu saya wanti-wanti dalam persilangan itu jangan lupa menulis gametnya secara lengkap seperti ini. Di dalam berbagai buku jarang yang menuliskan kalau misalnya homozigot itu ditulis G dan Y, padahal gametnya kemungkinan G atau Y kedua. Maka saya menginginkan ditulis dua-duanya seperti ini. Kemungkinan pertama ini, kemungkinan kedua yang ini. Ini adalah hal-hal filosofi yang sering dilupakan oleh bahkan penulis buku pun begitu. Merupakan bahwa ini adalah peluang yang menyatakan peluang pertama dan peluang kedua. Sehingga sering hanya ditulis satu. Dalam hitungan perbandingan mungkin tepat, hasilnya sama dengan yang diharapkan. Tetapi dalam menulis menjelaskan di mana hukum Mendel 1 dan 2 di situ tidak terlihat, kali ini hanya ditulis 1. Itu ya. Ini perbedaan saya dengan yang ada di Google maupun yang ada di banyak buku. Sehingga walaupun di banyak buku
buku dan di banyak tulisan di Google ini tidak ditulis lengkap, menurut saya itu kurang tepat. Yang tepat adalah ditulis lengkap walaupun sama. Nah, ini adalah sebuah peluang. Begitu. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau protes dengan permintaan saya yang harus ditulis lengkap. Betul, di berbagai buku dan di Google itu sering hanya ditulis salah satu saja kalau misalnya gambar itu sama. Tapi hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 sebenarnya menjelaskan bahwa itu mestinya harus ditulis semua, karena hukum Mendel bercerita tentang peluang. Yang namanya peluang itu adalah kumpulan kejadian-kejadian, jadi tidak diambil salah satu kejadian saja. Jadi hukum Mendel bercerita tentang peluang. Yang namanya peluang adalah kumpulan kejadian-kejadian. Dalam hal ini adalah kejadian terbentuknya gamet. Maka peluang terjadinya gamet yang bermacam-macam itu walaupun sama harus tetap ditulis semuanya. Silakan, mungkin masih ada pertanyaan. Sekali lagi saya tekankan juga bahwa ilmu genetika bukan ilmu yang pasti begitu hasilnya, tetapi peluangnya kemungkinan begitu. Salah satu syarat supaya mendekati teori, perbandingannya lagi ada yang 1:2, banding 1, ada yang 9:3:1, maka keturunannya jumlahnya harus banyak. Maka kalian pun nanti kalau menikah dan ingin membuktikan apakah hukum Mendel ini betul melalui keturunan-keturunan Anda, berapa banyak yang keriting, berapa banyak yang lurus, maka jumlah anak kalian harus banyak. Nggak boleh punya anak cuma 1 atau 2 atau 3. Kok nggak sama dengan di Mendel? Pasti nggak sama karena jumlah anaknya cuma 3. Jadi harus banyak. Silakan, masih ada pertanyaan? Mbak Alima, mau bertanya? Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana Pak caranya untuk menentukan gen hereditas pada perkawinan monohibrid pada manusia? Misalnya kan kalau misalnya polydactyly itu ditentukan oleh gen dominan P, kemudian kalau diabetes mellitus untuk ditentukan gen resesif D, itu antara gen dominan P, resesif D itu ditentukan dari apa, Pak? Pada manusia itu, pada kelainan pada manusia itu. Bagaimana cara menentukan Gen hereditas pada perkawinan monohibrid manusia itu loh, Pak. Oh iya. Kelainan itu kan beda-beda, Pak. Ada yang kalau polydactyly ditentukan oleh gen dominan P. Kemudian kalau diabetes mellitus itu ditentukan oleh gen resesif D. Kemudian thalassemia gen dominan PH. Nah, itu bagaimana Pak menentukan antara dominan resesifnya itu? Yang dominan biasanya yang sakit atau yang nggak sakit itu? Ada yang sakit, ada yang nggak sakit, Pak. Misalnya yang sakit kadang-kadang yang sakit misalnya dominan, yang dominan pada gen apa misalnya? Ya, diabetes itu dominan atau resesif? resesif. Resesif ya. Kalau misalnya tadi ada lagi thalassemia atau apa nih? Ya, thalassemia itu dominan. Dominan ya. Jadi tidak semua penyakit memang selalu dikendalikan oleh gen dominan atau resesif. Mengenai kode, apakah thalassemia mau dikodekan dengan huruf T atau mungkin mau dikasih lambang G atau mungkin lambang S, itu semua hanya kode. Jadi kalau notasi huruf untuk genotipe itu sebenarnya tidak ada kesepakatan harus dikasih lambang apa. Tetapi kalau itu dominan atau resesif, tentu itu melalui suatu penelitian. Jadi melalui suatu penelitian, apakah ini namanya peran gen. Itu nanti kalau di S2 atau S3 kita akan bisa penelitian menentukan suatu karakter itu ditentukan oleh gen dominan atau gen resesif, itu melalui penelitian yang cukup panjang, jadi tidak sekali persilangan, itu namanya penelitian peran gen. Nah, itu tidak di pelajaran
S1. Tetapi kalau masalah kode, apakah itu notasinya huruf T atau huruf B atau huruf S, itu sebenarnya itu tidak ada kesepakatan. Kalau yang saya persilangkan tadi misalnya warna kuning sama warna putih, saya kan menggunakan genotipe kuning itu K besar, K besar, K besar, putihnya itu K kecil, K kecil. Itu kalau di luar negeri sana yang memakai bahasa Inggris, itu yang K tadi nggak ada. Itu Y besar, kemudian Y kecil, karena Y-nya itu yellow. Jadi masalah hurufnya apa, itu sebenarnya kita sendiri yang memberi kode, karena kita bebas memberi kode apapun, sehingga nanti waktu ujian pun saya juga akan menggunakan notasi-notasi yang menurut saya, jadi belum tentu sama dengan yang ada di buku, misalnya untuk karakter tertentu. Ya. Jadi tidak ada kesepakatan bahwa kuning harus K, boleh Y, atau mungkin di bahasa Arab nanti pakai huruf ya atau apa, ya, boleh nanti. Nah, itu adalah kode menurut kebiasaan kita untuk memudahkan kita untuk memahami itu. Tapi untuk menentukan suatu penyakit atau suatu karakter itu ditentukan oleh gen dominan, atau ini adalah gen dominan atau resesif. Itu ada satu penelitian tersendiri, namanya penelitian tentang peran gen. Itu bukan di pelajaran S1 itu dengan kita, itu ada di S2 atau S3 kalau nggak salah. Itu analisisnya cukup panjang. Itu Mbak Halimah, pertanyaannya bagus. Yang lain mungkin masih ada pertanyaan? Nah, minggu depan setelah materi saya akan diisi oleh Ibu Azizah yang materinya tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi yang saya sampaikan hari ini semuanya adalah hukum Mendel yang sesungguhnya itu terjadi dengan kaidah-kaidah yang seperti itu tadi. Meiosis terjadi secara apa adanya, biasa-biasa saja. Tapi kalau misalnya nanti ada peristiwa-peristiwa yang menyertai, misalnya kromosom alel itu terpisah kromosom dengan alel yang tidak terpisah kromosom, pasti itu nanti akan mengalami perbandingan keturunan yang berbeda-beda. Misalnya begini. Kalau misalnya alel itu misalnya satu kromosom itu memuat dua gen. Ini gen T tinggi dengan T kecil di sini. Kemudian di sini ada gen yang misalnya warnanya kuning dengan warnanya hijau di sini. Itu akan berbeda pewarisannya apabila T itu ada di sini, T besar, T kecil ada di sini. Kemudian yang satu K tadi, K besar, K kecil itu ada di sini. Itu proses pewarisannya dan perbandingannya akan berbeda. Nah, yang seperti itu sebenarnya walaupun hasil persilangannya berbeda, itu nanti sering akan mendapatkan hasil-hasil persilangan seperti itu tidak mengikuti, seolah-olah tidak mengikuti kaidah hukum Mendel, tetapi hanya karena perbedaan letak dalam kromosom. Jadi perbedaan letak gen di dalam kromosom bisa menyebabkan perbedaan-perbedaan jumlah keturunan atau perbandingan dalam keturunan yang seolah-olah itu menyimpang dari hukum Mendel, tetapi sebenarnya peristiwanya tetap sama. Jadi antara T dan gen T dengan gen T dengan K tadi ya, antara yang berada pada sepasang kromosom dengan yang terdapat pada kromosom yang lain, itu nanti akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan yang berbeda. Itu nantinya akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya yang disebut dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel itu sebenarnya peristiwa itu sebenarnya masih sesuai dengan peristiwa meiosis yang diterangkan pada Mendel ini, bahwa hukum
Mendel 1 itu terjadi pemisahan alel, itu memang terjadi, kemudian pemisahannya itu terjadi secara bebas, itu juga terjadi, tetapi karena terjadi letak gen yang berbeda, yang satu dalam kromosom yang sama, yang satu terpisah kromosom, itu akan menyebabkan perbandingan keturunan yang berbeda-beda. Itu disebut dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Itu yang nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan dengan berbagai model persilangan. Sehingga nanti akan banyak sekali model-model persilangan yang jumlah perbandingan keturunannya itu akan tidak sesuai dengan hukum Mendel yang seperti saya ceritakan tadi. Karena ada peristiwa-peristiwa yang menyertai. Misalnya terpisah kromosom, jadinya ada yang terpaut kromosom. Kalau yang saya ceritakan di hukum Mendel 1 dan 2, ini terpisah kromosom semua gen itu. Jadi gen-gen yang saya ceritakan tadi itu terpisah kromosom. Tetapi pada peristiwa-peristiwa lain itu ada yang terpaut. Kromosom gen-gen berbagai sifat itu berada dalam satu kromosom. Itu akan menghasilkan perbandingan yang berbeda-beda. Begitu juga nanti ada yang terpaut seks. Ada gen-gen itu yang hanya terpaut pada kromosom X tapi tidak terdapat pada kromosom Y. Itu juga akan menghasilkan perbandingan keturunan yang berbeda. Hal-hal seperti itu akan disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Kenapa dikatakan semu? Dikatakan semu sebenarnya peristiwanya ya pada waktu terjadi peristiwa meiosis itu alel yang memang berpisah seperti pada kaidah hukum Mendel 1, kemudian pemisahan secara bebas atau pengelompokan secara bebas juga terjadi, tapi karena yang satu itu terjadi pada kromosom yang sama, di sifat yang lain itu ada yang terpisah kromosom, itu sudah akan menghasilkan perbandingan keturunan yang berbeda. Itu sering membingungkan para ahli genetika. Ahli genetika itu sering bingung melihat peristiwa-peristiwa seperti itu. Setelah dipahami, dianalisis, ternyata ada peristiwa-peristiwa yang bermacam-macam. Ada yang kriptomeri, ada yang polimeri, ada yang kalian juga sudah pernah membacanya waktu S1. Itu bukan penyimpangan hukum Mendel, tetapi penyimpangan semu. Semu artinya hukum Mendel sebenarnya masih berlaku di sana, tetapi ada peristiwa yang menyertai yang berbeda-beda, sehingga keturunan perbandingannya berbeda-beda. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya semestinya saya memberikan ujian dari materi yang sudah saya sampaikan ini. Kemudian nanti di bagian akhir saya memberi materi lagi, ada 4 bab lagi dari saya di bagian pertemuan setelah Bu Azizah nanti. Baru kemudian nanti ada Pak Didi. Sehingga saya itu idealnya 2 kali ujian. Yang ini saya ujikan pertama kali, kemudian nanti ada 4 materi lagi, ujian lagi. Nah, ini saya persilahkan pada kalian untuk memilih apakah materi saya digabungkan diujikan sekaligus atau diujikan terpisah nanti antara materi yang awal ini dengan materi yang akhir nanti. Terima kasih sudah ada yang memberi warning pada saya bahwa materinya sudah habis, mau kuliah yang lain lagi. Saya persilahkan untuk kita sama-sama meninggalkan ruangan ini dan bersama-sama baca hamdalah. Nanti tolong diputuskan apakah kita perlu ujian materi saya di awal ini, apakah perlu digabungkan di materi akhir nanti atau perlu dipisahkan. Silakan. Nanti kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.